Paslon Cabuk Cawabuk nomor 02, Yes Dirham unggul dalam debat kedua yang digelar KPU Lamongan dan TV9 di Hotel Hari Surabaya, 7 November 2024. Pak Yes memiliki pengalaman lebih sehingga mereka lebih siap. Sehingga membantu saat menyampaikan visi misi dengan lebih percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran KPU, Bawaslu, segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, para pejabat pemerintah Kabupaten Lamongan, para panelis, dan tentu paslon nomor urut 1 yang saya hormati, dan masyarakat Lamongan tercinta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dengan satu semangat yang sama untuk terus membawa dan meraih masa depan Lamongan yang cerah dan gemilang. Alhamdulillah pelayan publik yang prima, efektif dan efisien bukan hanya sekedar impian. Itu adalah hak kita semua. Kita tidak bisa lagi menunggu. Saatnya kita bergerak bersama, bersatu padu untuk memastikan setiap layanan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Lamongan. Pengalaman saya sebagai bupati yang berlatar belakang birokrat dan Mas Dirham yang mempunyai keahlian di dalam teknologi informasi, sangat memahami arti penting pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat Lamongan. Kami semakin berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam setiap aspek pelayanan. Alhamdulillah, pelayanan dan akuntabilitas publik di pemerintah Kabupaten Lamongan telah on the track. Indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 84,98. Indeks kepatuhan dari Ombudsman Republik Indonesia mencapai 91,20. Akuntabilitas atau SAKIP A selama 6 tahun berturut-turut, dan indeks reformasi birokrasi semakin baik. Itulah debat dengan tema meningkatkan layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan dalam upaya menyelesaikan persoalan daerah. Ini menjadi momen penting bagi masyarakat Lamongan untuk melihat visi, misi, serta strategi yang diusung masing-masing kandidat dalam memajukan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Langkah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan ke depan. Tentu kita sudah tahu bahwa digitalisasi adalah merupakan satu keharusan. World Bank juga mengatakan bahwa sebesar penggunaan internet akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Lamongan dapat kami sampaikan bahwa sudah tidak ada lagi area blank spot yang tidak bisa digunakan untuk internet. Ya, kemudian melalui beberapa CSR, ya kita minta CSR itu yang kita arahkan untuk digitalisasi, baik kita gunakan untuk pelatihan, sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya internet dan digitalisasi kepada seluruh pelayanan. Juga di seluruh desa Kabupaten Lamongan ini sudah menggunakan sistem informasi yang berbasis internet, yakni sistem Siskuwedes, ya, sistem keuangan desa, dan itu terus kita berikan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi sehingga penggunaan informasi melalui Siskuwedes itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian dalam pengadaan ASN juga kita telah mengusulkan pengadaan ASN kepada sarjana yang punya basis teknologi informasi, dan ini telah kita masukkan di dalam pengadaan tahun ini, dan insya Allah kita juga akan dipenuhi SDM yang berbasis teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Kemudian juga peningkatan kapasitas ASN yang sudah ada untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan di bidang teknologi informasi. Gitu. Masih tersisa 5 detik Bapak, apakah sudah cukup? Iya. Dalam debat tersebut, pasangan calon nomor urut 02 Yes Dirham menekankan kelanjutan program-program yang telah berjalan pada periode pertama kepemimpinan Yuhronur sebagai Bupati Lamongan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. RT RW, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati, yaitu RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan. Dan tentunya inovasi yang telah direalisasikan selama masa jabatan Pak Bupati Yuhronur pada periode pertama kemarin, kita memiliki website. Sebagai informasi kepada masyarakat Kabupaten Lamongan, silahkan dicek, kita ada website skala.lamongankap.go.id. Terima kasih atas apresiasinya, di mana di website itu sudah ada RT RW-nya, RDTRK-nya, juga informasi terkait jalan nasionalnya mana saja, jalan provinsi mana saja, jalan kabupaten, sampai jalan desa serta jalan lingkungan. Lalu juga pembagian wilayah khususnya untuk para calon investor bisa melihat di situ pembagian wilayahnya, khususnya seperti bidang usaha perikanan itu ada wilayahnya sendiri. Bidang usaha agriculture, horticulture itu sudah ada di website itu, sehingga calon investor dan masyarakat bisa visit website itu. Tidak hanya itu, website ini memberikan informasi sehingga para investor ketika membuka usaha sesuai dengan RT RW dan RDTRK yang sudah ada di Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Masih tersisa sekitar 14 detik, silakan bisa dimanfaatkan waktunya atau sudah cukup? Cukup, makanya digitalisasi yang sudah diterapkan Pak Yuhronur ini harus dilanjutkan. Terima kasih. Terutama dalam program digitalisasi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Pada periode kepemimpinan Pak Yes telah menginisiasi Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pelayanan publik one stop service ditandai dengan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang sudah ada di Kabupaten Lamongan. Tentunya Mall Pelayanan Publik ini atau MPP tidak hanya ada di Lamongan Kota, kita juga ada di Mall Pelayanan Publik di Paciran untuk wilayah utara, Babat di wilayah barat, dan Ngimbang untuk wilayah selatan. Sehingga urusan apapun terkait pelayanan publik tidak harus ke Lamongan Kota. Tidak hanya itu, MPP juga tersedia dalam MPP Digital Lamongan, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik itu tidak perlu ke kantor, bisa pakai website MPP Digital Lamongan, yang nantinya MPP ini akan diakomodir oleh pemerintah pusat dari Kemenpan RB. Jadi ada MPP dari Kemenpan nantinya sehingga terpusat di sana. Selain itu, untuk perizinan usaha kita ada OSS, Online Single Submission, seluruh perizinan usaha bisa dilakukan lewat situ. Kalau MPP tadi untuk perizinan yang non-usaha. Kalau kita bicara SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, indeks yang dimiliki Lamongan pada tahun 2023 adalah 3,96, kategori sangat baik, dan itu meningkat dari tahun sebelumnya, meningkatnya adalah 1,14, di mana indeks SPBE ini lebih tinggi daripada Jawa Timur dan kabupaten tetangga, lebih tinggi daripada Tuban dan Bojonegoro. Kalau Gresik saya kurang paham, mungkin pasangan calon nomor 1 lebih paham tentang Gresik. Dan ini melebihi target RBJMD, yakni 3,95, sehingga sudah siap Kabupaten Lamongan. Paslon Yes Dirham juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telah dilakukan, salah satunya melalui program Jamula atau Jalan Mantap dan Alus Lamongan, yang berfokus pada perbaikan jalan dan infrastruktur umum. Ada dua, bagaimana strategi untuk peningkatan profesionalisme ASN dan integritas ASN. Perlu sebelum saya meneruskan menjawab bahwa alhamdulillah indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Lamongan ini sebesar 79,3 dalam kategori yang sangat tinggi. Itu artinya menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan peningkatan profesionalisme ASN berjalan dengan baik.
Yang telah kita lakukan dan tentu akan kita lakukan ke depan adalah peningkatan kompetensi berbasis pelatihan, dan tadi sebagaimana contoh di depan, pelatihan IT, ya, kemudian evaluasi yang kita lakukan secara objektif. Evaluasi ini adalah untuk SKP, standar kemampuan personal, itu kita nilai dan penilaiannya secara objektif, masing-masing ada standar penilaiannya, dan ini juga menyangkut KPI masing-masing individu ataupun personal. Kemudian yang lebih penting lagi dalam meningkatkan profesionalisme ASN dan integritas ASN adalah mengembangkan budaya kerja. Kami terus mendorong budaya kerja yang baik dan semuanya berbasis kepada ASN berakhlak dan juga berbasis portofolio di masing-masing unit kerja yang bersangkutan. Kemudian dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kita juga terus menguatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan melakukan survei kepuasan publik, juga keterlibatan masyarakat, sehingga semuanya bisa dinilai secara independen. Terima kasih. Dalam debat kedua tersebut, kedua pasangan calon menawarkan gagasan-gagasan pembangunan yang inovatif dan komprehensif. Pertanyaannya, indeks kepuasan masyarakat 3 tahun terakhir selalu meningkat dan pada tahun 2023 nilainya mencapai 84,98, kategori sangat baik. Tingkat partisipasi publik melalui platform Lapor Pak Yes ada di Instagram, Telegram, WhatsApp maupun SMS serta media sosial Pak Yes pribadi, itu adalah sarana untuk meningkatkan partisipasi publik di Kabupaten Lamongan. Data pada tahun 2023 saya melihat bahwa ada 1.000 lebih partisipasi publik melalui media sosial, karena tentunya partisipasi itu tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lamongan, tetapi tentunya juga dengan digitalisasi seperti itu. Terkait transparansi untuk APBD, sebenarnya website BPKAD Kabupaten Lamongan juga telah menyediakan transparansi APBD setiap tahunnya. Juga kita ada aplikasi Sinopa, Sistem Informasi Nomor Objek Pajak, di mana realisasi pajak dan retribusi pendapatan asli daerah maupun belanja daerah itu sudah di-provide di sana secara real time. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menyediakan yang namanya portal SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga transparansi di Kabupaten Lamongan ini sudah sangat baik, sehingga bisa terimplementasikan pada indeks kepuasan masyarakat yang dalam kategori sangat baik. Terima kasih. 2-1. Namun Yes Dirham telah mempersiapkan dengan matang materi dan strategi yang akan disampaikan, sehingga paslon nomor 02 lebih fokus pada isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki solusi konkret yang siap dipaparkan dengan data dan fakta yang kuat. Kepemimpinan Pak Yuronur pada periode pertama sangat terbuka terhadap kritik. Lalu kami lanjutkan untuk bisa melangkah ke periode kedua, karena kami beranggapan bahwa kritik adalah membangun, sehingga inovasi dan ide-ide itu terus muncul. Maka dari itu, berbekal kritik dari masyarakat, aspirasi, ide maupun gagasan melalui platform digital yang telah disediakan itu, entah itu melalui TikTok, kita terus pantau di situ. Tidak hanya itu, setiap OPD atau perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lamongan juga ada Google Review. Di Google Review itu masyarakat mau komen apa, kita baca setiap hari apa yang bisa kita tingkatkan. Terkait infrastruktur jalan, kritik infrastruktur jalan itulah yang membuat kami pasangan Yes Dirham melanjutkan program Jamula, Jalan Mulus Lamongan. Terima kasih. Paslon Yes Dirham memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik,
bisa menyampaikan ide dan program dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh publik. Pasangan Yes Dirham saat menyampaikan gagasan tampak lebih lugas, tegas tanpa ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, langkah nyata apa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Kalau menarik investor ke Kabupaten Lamongan, itu adalah tujuan kita semua. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itulah pertanyaannya. Tujuannya memang seperti itu. Kepemerintahan Pak Yudhoyono di periode pertama telah menarik investor sangat banyak sekali. Melalui website Skala tadi itu bisa dilihat mana yang sudah ada investasinya. Lalu pasangan nomor urut 1 tidak perlu repot-repot membuat aplikasi digital transparansi APBD karena sudah ada dari Kementerian Keuangan namanya portal SIKD dan diadopsi di pemerintah Kabupaten Lamongan melalui website resmi BPKAD, sehingga saya rasa jawabannya kurang tepat itu. Nah, disinilah keterampilan komunikasi itu sangat penting. Jadi saling bicara, mendengar, menganalisa pertanyaan sampai menjawab, memberikan solusi. Kemampuan untuk merespons pertanyaan dengan cepat dan tepat sangat menentukan. Terlihat pasangan Yes Dirham lebih siap karena mampu memberikan jawaban yang tajam dan sesuai dengan konteksnya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan closing statement dengan durasi yang sama yaitu 2 menit. Apakah sudah siap? Siap. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dampak langsung pelayanan publik yang excellent bukan hanya sekedar janji, namun investasi nyata untuk masa depan Lamongan yang lebih baik. Menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik adalah tentang perubahan cara kita berpikir dan bertindak. Pasangan Yes Dirham akan terus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan publik melalui aplikasi mobile dan portal online. Setiap warga bisa mengakses informasi dan layanan dengan mudah dimanapun dan kapan saja. Dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis data, paslon nomor 2 akan mampu menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjawab isu-isu strategis. Tingginya angka kepuasan serta kepercayaan publik kepada kami, maka Yes Dirham berkomitmen untuk terus menciptakan layanan yang lebih responsif, agil, dan adil. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh ASN, terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, para guru, koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, sehingga kepemimpinan ini menunjukkan kepuasan publik yang tampak nyata. Maka kepemimpinan ini harus terus dilanjutkan. Dorong wayahe Lamongan ganti bupati. Coblos nomor 2 Yes Dirham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi tekanan saat debat tampak lebih unggul paslon nomor 2. Pesannya seperti apa? Alhamdulillah, debat kedua ini saya fokus di digitalisasi karena memang background saya adalah di IT, sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita pastikan debat kedua ini adalah kemenangan untuk Yes Dirham.